Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reski Ramadona selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang definisi parabola dan persamaannya. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri dahulu. Langsung saja, saya Estiani sebagai moderator, ada Muhammad Adi Kurnia sebagai pemateri pertama, ada Fariki Al-Furqan Fatur Tauhid sebagai pemateri kedua, ada Khofifah sebagai pemateri ketiga, ada Dina Muharmi sebagai pemateri keempat, dan ada Satria Tubagus sebagai pemateri kelima. Langsung saja kita memasuki materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Adi Kurnia dengan materi definisi parabola. Kepadanya dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Kurnia. Kali ini kita akan membahas materi dengan bab parabola. Sebenarnya parabola itu apa sih? Parabola adalah salah satu bentuk irisan dari sebuah kerucut yang diiris oleh suatu bidang. Gambarnya seperti ini dan ini. Oke, pada subbab materi kali ini saya akan membahas definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Kalau dilihat dari definisi ini, mungkin sebagian dari kawan-kawan bingung. Daripada bingung, saya akan membahas dengan ilustrasi saja. Sebelumnya saya definisikan yang lain. Titik tertentu kita sebut dengan titik fokus. Ini titik fokus contohnya. Dan garis tertentu kita sebut juga dengan garis direktris. Ini garis direktrisnya. Di sini dikatakan bahwa tempat kedudukan titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu atau titik fokus sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu atau garis direktris. Jadi kalau kita mempunyai sebuah titik P, maka titik P ini jaraknya sama terhadap fokus juga sama direktris. Jadi PF sama dengan PD. Oke, titik yang lain juga seperti itu. Seandainya P1, jarak P1 ke F sama dengan jarak P1 ke D1. Juga titik P2, jaraknya ke F sama dengan jaraknya ke D2. Demikian seterusnya. Kumpulan titik-titik ini kalau saya gambarkan kurva akan kita sebut dengan kurva parabola. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita definisikan yang lain. Yaitu garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan direktris kita sebut dengan sumbu simetris. Ini ada garis yang tegak lurus dengan direktris juga melalui titik fokus. Inilah sumbu simetris. Kemudian definisi yang lain. Tali busur yang melalui titik fokus kita sebut dengan tali busur frontal atau latus rectum. Banyak sekali tali busur di parabola. Hanya tali busur yang melalui titik fokus itu kita sebut dengan latus rectum. Berapa panjang latus rectum? Mari kita cari. Lebih mudahnya kita cari yang tegak lurus dengan sumbu simetris, yaitu panjang L1 ke L2.
Oke, kita cari ya. Dari definisi dikatakan bahwa titik P ini berjarak sama dari F juga ke direktris atau ke D-nya. Sehingga kalau PF sama dengan P kecil, maka PD juga P kecil. Sehingga jarak dari F ke direktris atau ke D sama dengan 2P. Hal ini sama dengan jarak dari P4 ke D4 juga 2P. Berdasarkan definisi juga, maka jarak D4 ke P4 sama dengan jarak dari P4 ke F juga 2P. Sehingga terlihat bahwa jarak dari L1 ke F adalah 2P. Dengan demikian sama juga dengan jarak L2 ke F juga 2P. Sehingga jarak L1 ke L2 adalah 4P. Jadi dapat dikatakan panjang lactus rectumnya sama dengan P4. Oke, kita lanjutkan ya. Titik P di sini, P besar ini sering kita sebut dengan titik puncak parabola. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Muhammad Adil Kurnia tentang definisi parabola. Jadi bisa dipahami ya. Mari kita sama-sama ingat kembali apa itu definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu dan garis tertentu itu selalu sama. Jadi itulah tadi definisi parabola. Yang selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Fariki Al-Furqan Fatur Tauhid. Ya, materinya adalah persamaan parabola horizontal dengan puncak O 0,0. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariki. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan parabola dengan titik puncak 0,0. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang parabola terbuka ke kanan. Nah, jadi kita tahu bahwa definisi suatu parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu itu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu atau kita sebut dengan garis direktris. Nah, titik-titik yang tadi disebutkan di dalam definisi itu adalah maksudnya di dalam titik-titik yang ada di parabola tersebut ini. Nah, jadi apabila kita tahu bahwa jarak dari sini sesuai definisi tadi ya, berarti jarak dari sini ke sini itu sama, sehingga kalau kita misalkan kita dengan kasih nilai P, berarti di sini juga jadi P juga. Nah, lanjut. Seandainya saya ambil titik lain di parabola, misalnya saya ambil di titik sini, saya udah kasih nama T. Nah, seharusnya berdasarkan definisi tadi panjang ini harusnya sama dengan panjang ini ya kan. Nah, berarti ini kita dapat titik koordinatnya yaitu X, Y. Nah, setelah itu kita mencari jarak dari T ke F. Nah, ini jaraknya. Bagaimana cara mencari jaraknya? Kita tahu cara mencari jaraknya berdasarkan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Berarti P dikurang X dikuadratkan ditambah 0 dikurang Y, 0 dikurang Y dikuadratkan. Hasilnya berarti hasilnya P kuadrat dikurang 2XP ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita ingin mencari jarak dari titik T terhadap garis direktris ini. Ini berarti kesini, berarti bisa kan kita mencari jaraknya. Nah, ini udah kelihatan nih sebenarnya nih. Dari sini ke sini itu kan sama dengan di sini ke sini kan, berarti jaraknya X kan maksudnya. Nah, berarti dari sini ke sini P. Berarti jarak dari T ke D
sini ya, garis direktris maksudnya sini titik D, berarti kan X ditambah P nilai mutlak. Maksudnya kalian tahu kan bahwa jarak itu nggak ada yang negatif, makanya jarak itu harus nilai mutlak. Nah lanjut, setelah itu kita kan tahu berdasarkan definisi bahwa garis yang di sini akan sama dengan sini, sehingga TF sama dengan TD. Nah kita masukkanlah yang tadi kita cari, TF nya berapa. TF nya berarti P kuadrat dikurang 2XP ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X, nilai mutlak dari X plus P. Ini kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti akar hilang, 2XP plus X kuadrat plus Y kuadrat. Ini berarti X plus P kuadrat. Nah ini kita jabarkan dulu, X kuadrat plus 2PX plus X kuadrat P kuadrat. Nah ini berarti P kuadrat kurang 2XP ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini kan ada yang sama kan, berarti P sama ini habis, berarti habis, X ini sama ini habis. Nah sehingga kita dapatkan persamaannya Y kuadrat sama dengan 2XP ditambah 2XP, berarti 4XP. Nah inilah persamaan parabola. Persamaan parabola terbuka ke kanan. Nah intinya untuk mencari persamaan ini kita menggunakan sesuai definisi tadi, yaitu berdasarkan definisi kan disebutkan bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu, berarti maksudnya itu yang ada di antara parabola ini. Berarti titik-titiknya bebas, karena setiap titik-titik yang ada di parabola ini, misalnya dari fokus ke sini, itu pasti sama nih, ini ke sini sama dengan ini. Jadi sesuai definisi. Nah, jadi kesimpulannya, persamaan parabola terbuka ke kanan adalah Y kuadrat sama dengan 4XP, atau lebih tepatnya Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, sedangkan titik fokusnya sama dengan P, 0, garis direktrisnya yaitu X sama dengan min P. Ini ya, di sini kan min P nih, P ini P, berarti di sini min P. Terus dan Y nya sumbu simetrisnya Y sama dengan 0. Jadi ini adalah kesimpulannya. Nah selanjutnya adalah parabola terbuka ke kiri. Dengan cara yang sama untuk menentukan suatu persamaan parabola, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan bahwa parabola terbuka ke kiri memiliki persamaan Y kuadrat sama dengan min 4PX. Sedangkan titik fokusnya F dengan titik koordinat min P, 0. Ini ya. Kemudian sumbu simetrisnya yaitu sumbu X ini sendiri, atau kita bisa sebut dengan Y sama dengan 0, dan garis direktrisnya X sama dengan P, karena dia di sebelah kanan, jadi P nya positif. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, bisa sampaikan kepada moderator. Kurang lebih mohon maaf. Saya Fariki Al-Furqon. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari Fariki tentang persamaan parabola horizontal dengan puncak O0,0. Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Khofifah dengan materi persamaan parabola vertikal dengan puncak O0,0. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah. Saya dari kelompok 3 menjelaskan mengenai parabola vertikal di puncak titik 0,0. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ade mengenai definisi parabola. Nah, dengan di sini saya menyajikan gambar dari parabola yang terbuka ke atas dengan titik 0,0. Nah, kita dapatkan di sini dari
rumus jarak dan definisi yang telah dijelaskan oleh AD bahwa D1 itu sama dengan D2. Nah, dari titik D1 ini, jarak ini sama dengan D2. Dari titik ini ke titik direksi ya. Baik, dengan rumus jarak kita dapatkan bahwa D1 itu adalah X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang P kuadrat sama dengan akar dari X dikurang X kuadrat ditambah Y tambah P kuadrat. Ini merupakan definisi dari rumus jarak X dikurang 0. Nah, jarak ini kan berarti akar dari X dikurang 0 kuadrat, X dikurang 0 kuadrat, lalu ditambah P dikurang Y dikurang P kuadrat. Lalu yang D2 nya X dikurang X, yang ini, lalu kuadrat ditambah Y dikurang min P kuadrat. Oke. Nah, setelah itu kita kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi hilang akarnya. Jadi X dikurang 0 kuadrat tambah Y dikurang P kuadrat sama dengan X dikurang X kuadrat tambah Y ditambah P kuadrat. Sampai sini kita sederhanakan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2PY sama dengan 0 kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2PY tambah P kuadrat. Oke. Nah, sampai sini ini kurang ya. Tambah P. Nah, ini P kuadratnya habis ya. Jadi sisanya ini juga habis. Maka X kuadrat sama dengan 4PY. Oke. Kita dapat persamaannya bahwa di untuk parabola vertikal di titik 0,0 persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 4PY untuk parabola terbuka ke atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai parabola vertikal ke bawah. Nah, kali ini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu D1, di sini D2 ya. Nah, jarak ini D2, maka berdasarkan rumus jarak dan definisi parabola sendiri yang telah dijelaskan oleh AD, bahwa D1 itu sama dengan D2. Nah, berdasarkan rumus jarak bahwa D1 itu, jarak D1 itu adalah dari titik X dikurang 0 kuadrat ditambah Y ditambah ya, karena di sini min P ketemu min, maka jadi plus kuadrat sama dengan D2 nya.
Nah, D2 nya itu kita misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2, oke. Nah, maka X dikurang X kuadrat ditambah Y dikurang P. Nah, untuk menghilangkan akar ini, kita kuadratkan keduanya. Maka jadinya X kuadrat tambah Y ditambah P kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah Y dikurang P kuadrat. Oke, udah sampai sini jelas ya. Maka di sini X kuadrat ditambah ini kita jabarkan jadi Y kuadrat tambah 2PY tambah P kuadrat sama dengan, ini juga kita jabarkan jadi 2 min 2PY dikurang ditambah P kuadrat. Nah, ini habis ya, habis juga, maka X kuadrat sama dengan min 4PY. Nah, di sini jika parabola terbuka ke bawah, maka dia akan menghasilkan persamaan X kuadrat dikurang min 4PY. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa jika parabola vertikal di sumbu Y, maka kita dapat persamaannya yaitu X kuadrat sama dengan 4PY dengan fokus 0, P dengan direksi Y sama dengan minus P. Oke. Nah, untuk persamaan ini kita dapat bahwa jika P itu lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Jika P-nya lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke contoh soal. Baik, kita ke contoh soal, yaitu tuliskan persamaan parabola yang mempunyai titik api di 0,4 dan persamaan direksinya yaitu Y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, kita cari P-nya. Nah, di sini titik api itu sama dengan fokus ya. Nah, fokusnya itu kan 0,4. Maka kita ketahui bahwa P-nya itu adalah 4. Nah, kita lihat lagi dari kesimpulan yang telah kita bahas tadi, bahwa P-nya itu 4. Nah, kalau P-nya itu lebih besar dari 0, maka kurva parabola akan terbuka ke atas. Nggak, dia kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, kita tahu bahwa juga untuk Y dari persamaan direksinya 4 sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan min 4. Ini kan Y sama dengan min P ya kan. Syarat persamaan bola vertikal terbuka ke atas. Nah, lanjut jadi kita langsung aja, kalau vertikal ke atas kan berarti vertikal kan dia identitasnya pakai X kuadrat kan. Langsung aja dengan 4PY. Maka langsung masukin P-nya. P-nya itu 4.
maka 4 kali 4 16Y. Oke. Dapat ini persamaannya. X kuadrat sama dengan 16Y. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Baik, saya lanjutkan ke moderator. Selanjutnya kita akan memasuki materi keempat, yaitu persamaan parabola horizontal dengan puncak A, B. Jadi sebelum kita memasuki materi keempat dan kelima nanti, tadi kita sudah membahas tentang definisi parabola. Yang kedua ada persamaan parabola horizontal dengan titik puncak O 0,0, dan yang ketiga persamaan parabola vertikal dengan puncak O 0,0, dan yang keempat ini akan dijelaskan oleh Dina Muharni, yaitu persamaan parabola horizontal dengan puncak A, B. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muharni. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan parabola pada dengan puncak horizontal di titik A, B. Nah, di sini seperti ini gambarnya. Jadi di sini kan terdapat istilah titik fokus dan direktris. Nah, titik fokus itu adalah sebelumnya kita tahu dulu S itu sama dengan A dan Y sama dengan B. Nah, lalu titik fokus itu jadi jarak antara titik pusat ke kanan. Kita kan nggak tahu fokusnya ada berapa, jadi kita buat di sini aja ya. Nah, lalu untuk mencari direktrisnya itu, direktris itu adalah titik puncak ke sebelah kiri. Di sini ya. Nah, ini kan titik puncak A, B. Nah, lalu setelah itu kita menentukan titik fokus. Titik fokus itu dia di sebelah kanan A. Jadi titik fokusnya itu adalah A ditambah B, B. Kenapa A ditambah B, B? Karena ini dia di garis A, dan ditambah sepanjang garis P untuk parabola. Lalu setelah itu untuk direktris itu dia kan di sebelah kiri. Jadi A dikurang B. Kenapa dikurang B? Karena ini dia ke sebelah kiri. Jadi A kurang B. Sini A kurang B. Kita misalkan direktris itu X ya. X sama dengan A kurang B. Nah, lalu oh iya, maaf, ini maksudnya sepanjang garis P. Ini garis P ya. Nah, setelah itu kita menentukan persamaan parabolanya. Nah, sebelum kita menentukan persamaan parabolanya, kita harus tulis dulu ini. Jadi direktrisnya itu kan sama dengan X sama dengan A kurang B. Lalu fokusnya itu A ditambah B, B. Nah, ini bisa kita buat jadi X kurang A dikurang B sama dengan 0. X kurang A kurang B sama dengan 0. Lalu untuk mencari persamaan parabolanya, parabolanya kita menggunakan D1 sama dengan D2. Apa itu D1? D1 itu jarak dari titik ke titik. Jarak titik ke titik.
dan D2 itu jarak titik bergaris. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita menentukan dulu yang ini nih. Ini sebagai A, ini sebagai A, Y-nya A sama dengan 1 karena X nya 1, terus Y karena Y-nya tidak ada jadi sama dengan 0, lalu B sama dengan 0 karena Y-nya tidak ada, lalu C sama dengan ini C. A dikurang B. Seperti itu. Kita masukin ke persamaannya. Jadinya D1 sama dengan D2. Nah, D1 itu kan jarak titik ke titik. Jadi rumusnya sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang D1 kuadrat. Terus yang D2 itu A X1 ditambah B Y1 dikurang C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah itu kita masukin ke yang tadi. Karena belum diketahui angkanya, jadi kita masukin aja X2 nya itu sama dengan X dikurang X1 nya itu kan tadi A tambah P atau P tambah A, A tambah P kuadrat, terus ditambah Y2 nya itu Y dikurang Y1 nya itu tadi D kuadrat. Jadi sama dengan A nya tadi 1 dikali X1 nya itu tetap X ditambah B nya tadi 0 dikali Y1 nya itu tetap Y kan, karena tadi. Terus kurang C nya itu sama dengan A kurang P yang tadi, A dikurang P per akar A nya itu 1 kuadrat ditambah B nya 0 kuadrat. Nah, setelah itu ininya kita jabarin, jadi sama dengan kita masukin dengan X kurang A dikurang B kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat kurang B kuadrat sama dengan X ditambah ini kan 0, masuk aja, jadi kurang A dikurang B kurang A ditambah B ya. Kan ini per satu, jadi nggak usah ditulis. Jadi ini untuk menghilangkan hurufnya, jadi kita harus mengkuadratkan yang di sebelah kanan. Jadi kita kuadratkan untuk menghilangkan akar ini. Jadi sama dengan X kurang A kurang B ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan X dikurang A ditambah B kuadrat. Nah, setelah itu kita alihkan jadi X kuadrat ditambah saja jadi X kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2XA dikurang 2XB terus ditambah 2AB lalu tambah Y kurang B
kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2XA ya, terus ditambah 2XP dikurang 2AB. Karena ini sama jadi dihapus saja. Jadi tinggal 2XP min 2XP ditambah 2AB ditambah I kurang B kuadrat sama dengan 2XP XP dikurang 2AB. Terus ini kita pindahkan ke sini jadi Y dikurang B kuadrat sama dengan 2XP ditambah 2XP dikurang 2AB dikurang 2AB dikurang 2AB. Lalu Y dikurang B kuadrat sama dengan 4XP dikurang 4AB. Jadi kita dapatkan Y kurang B kuadrat sama dengan 4P X kurang A. Jadi ini rumus-rumusnya. Kita sudah dapatkan rumus persamaan parabola. Lalu kita masuk ke contoh soal. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah parabola dengan puncak di 3,2 dan fokus di 4,2. Tentukanlah persamaan parabola tersebut. Nah, berdasarkan puncak dan fokusnya itu bentuk parabolanya horizontal. Bentuk umumnya tadi bentuknya sama dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan 4B X kurang A. Nah, di sini diketahui puncaknya di 3,2. Jadi A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Lalu fokusnya itu kan tadi F P tambah A, B. Di soal itu sama dengan F P tambah A-nya 3, B-nya min 2. Jadi F-nya itu sama dengan di F4, min 2. Nah, setelah itu maka kita masukkan jadi P tambah 3 sama dengan 4. Lalu ini kan 1. Nah, jadi persamaan parabolanya sama dengan Y tambah B kuadrat Y dikurang B kuadrat sama dengan 4B X dikurang A. B nya tadi min 2, jadi Y ditambah karena dia min jadi tambah ya
X-nya itu 4X ya, dikurang A-nya tadi apa? 3 kurang 3. Jadi ini Y ditambah 2 sama dengan 4 X kurang 3. Nah, langsung saja. Jadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 4X dikurang 12. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4Y ditambah salah. Ini kita urutkan aja, jadi 4 dikurang 4X ditambah 4Y 12 ditambah 4 16 ditambah 16 sama dengan 0. Jadi ini persamaan parabolanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, tadi telah dijelaskan oleh Dina Muharni tentang persamaan parabola horizontal dengan puncak A, B. Jadi bisa dipahami ya dan dimengerti tentang penjelasan yang telah dijelaskan oleh Dina Muharni tadi. Selanjutnya kita memasuki materi kelima, yaitu persamaan parabola vertikal dengan puncak A, B yang akan dijelaskan oleh Satria Tubagus. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana mencari rumus dari persamaan parabola vertikal di puncak A, B. Oke, baik. Dari pencarian rumusnya kita harus mencari dua, yaitu ada harus titik fokusnya. Yang dinamakan titik fokusnya yaitu A, B ditambah P. Penjelasannya sudah ada sebelumnya. Lanjut aja kita ke garis penghubungnya itu dapatnya kan jadinya Y sama dengan A kurang P, yang dimana horizontalnya sebelumnya itu kan X sama dengan A kurang P. Di bagian vertikal itu Y sama dengan B kurang P. Salah ya. Nah, soalnya kita bisa buat menjadi persamaannya, yaitu Y dikurang B kurang P dengan 0. Saya gitu kan. Nah, dengan menggunakan formula ini ditambah lagi dengan titik dari parabola, yaitu kita lambangkan dengan P, yaitu X, Y. Kita bisa langsung buat suatu persamaan menggunakan jaraknya aja dengan definisi jarak dari fokus ke titik parabola sama juga dengan jarak dari titik parabola menuju garis. Lanjut aja, kita ibaratkan jadi D1 adalah dari titik fokus A, B tambah P ke P, X, Y. Itu jaraknya. Dan yang D2-nya kita ibaratkan yaitu untuk dari P, garis daripada parabola Y, ke garis yang kita sebut ini yaitu Y dikurang B kurang P sama dengan 0 ya. Nah, dari persamaan kita tahu kalau persamaan dari parabola ialah jarak dari titik fokus ke titik parabola itu D1 sama juga dengan jarak dari titik parabola ke garis ini. Jadi D1 sama dengan D2. Baik. Nah, kita tahu di sini jarak dari titik menuju titik ada rumusnya. Rumusnya ialah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat sama dengan. Nah, yang kedua yaitu dari titik menuju garis ada rumusnya yaitu A X1 tambah B Y1 dikurang C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika Anda mau menanyakan di mana dapat rumus ini, kalian bisa juga melihat kembali di presentasinya Sazali yang tentang persamaan garis singgung saya itu ya, di presentasinya Sazali.
lanjut aja. Karena ini bentuknya sama-sama akar, kita sama-sama kuadratin. Artinya ini keluar ya, jadinya X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat sama dengan, ini dalam bentuk akar jadinya ya, AX1 tambah B Y1 kurang C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, seperti itu dalam bentuk kuadrat. Baik. Nah, kalau sudah sampai sini, maaf ya udah ya. Sudah sampai sini tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Tadi ya, X2-nya yaitu kita ambil dari sini. X2 adalah X. X dikurang X1-nya adalah A, berarti A kuadrat ditambah Y-nya, Y2-nya adalah Y. Y dikurang Y1-nya adalah B ditambah B. Oke, dalam bentuk kuadrat tadi jangan lupa. Nah, selanjutnya untuk AX1 tambah BY1 dikurang C, itu apa maksudnya sih? Nah, kalau kita lihat dulu bentuk aslinya yaitu X ditambah Y dikurang C. Kalau bentukan dari sini X-nya tidak ada kan, berarti kita bilang anggap ini X-nya itu 0 atau A-nya itu 0. Y-nya di sini kita ambilnya yaitu 1 dan C-nya adalah B kurang P, seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan kombinasi daripada ini kita masukkan aja langsung. A-nya tadi kita anggap tadi 0, X1-nya adalah X. Oke, ditambah B-nya berapa? B-nya tuh tadi dari Y ya, maaf tadi salah tulis, harusnya ini B ya. B-nya kita ambil 1. Nah, Y1 adalah Y dikurang dengan komponen terakhirnya yaitu B kurang P. B kurang P. Ini dalam bentuk kuadrat tadi ya, per. Tadi A-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat ditambah B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kalau kita kan bisa aja pecahkan beberapa dari persamaan ini, tapi kita pecahkan yang bentuk Y-nya yang X kurang A kita tetapkan aja. Jadi X kurang A kuadrat ditambah yang persamaan menjadi Y kuadrat dikurang 2Y. Sorry. Sebelum itu ya, sebelum kita keluarkan dulu, sebenarnya sih ini bisa kita urutkan kembali. Ini kan bisa menjadi suatu persamaan seperti ini lagi. Ini kan kurang B kurang P, gitu kan. Nah, jadi kan Y kurang B, suatu persamaan lagi, dikurang P. Nah, bagaimana sini? Nah, kita bisa aja menggantinya dengan hukum asosiatif, yang dimana kita bisa aja pasang kurungnya ini ke dalam bentuk yang lain. Tapi ingat, karena ini bentuknya negatif, ini harus kita ubah dulu sebelum kita mengkurungkannya. Maka daripada itu Y dikurang P, habis itu min-nya P bergabung sama plus ini, maka jadi min P, seperti itu. Nah, lanjut ya. Ini kan 0 dikali X 0 ya, ditambah 1 kali Y itu Y kurang B kurang P dalam bentuk kuadrat per, tahu lah ya kalau misalnya 0,0 kuadrat tambah 1 kuadrat pastinya dapatnya 1, dan akar dari 1 adalah 1. Oke, udah ya. Nah, yang tadi ya saya ada salah. Nah, ini kan bisa langsung kita bentuk, kita pecahkan aja, tapi X kurang A nya tetap nggak usah kita ubah, ditambah berarti Y kurang B kuadrat dikurang 2P Y kurang B ditambah P kuadrat, seperti itu kan. Nah, yang ini bisa kita pecahkan lagi menjadi Y kuadrat di baik ada salah tadi apa nggak ada? Oh sorry, di sini belum diurutkan ya, maaf. Yang ini belum diurutkan, maaf dari saya. Ini kan sama kayak tadi, bisa diurutkan menjadi Y dikurang B
karena ini kurang dan kurang jadi ditambah P kuadrat. Tadi ada salah. Nah, seperti tadi kita bisa memecahkan kembali sama kayak bentuk dari Y dikurang B tambah P kuadrat. Oke, bentar ya. Nah, ini tetap ya, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat dikurang 2P Y kurang B ditambah P kuadrat sama dengan, ini baru kita bisa pecahkan, jadi Y kurang B kuadrat ditambah 2P Y kurang B tambah terakhir ya, Y-nya P kuadrat. P kuadrat ya. Nah, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Di sini kan ada yang sama, Y kurang B kuadrat, setelah sini Y kurang B kuadrat. Lalu di sini ada P kuadrat, sini pun ada P kuadrat. Dalam matematika tinggal kita bisa kurangin aja. Jadi ini habis, sini pun habis, dan P-nya habis, di sini P-nya pun habis. Oke, baik. Berarti akan ditinggal yaitu komponen-komponennya, yaitu X kurang A kuadrat dikurang 2P Y kurang B sama dengan 2P Y kurang B. Seperti itu. Nah, seperti ini kita tinggal pindah luaskan aja atau sama-sama kita tambahin aja. Nah, X kurang A kuadrat sama dengan 2P Y kurang B ditambah 2P Y kurang B. Seperti itu dapat kita rumus dari persamaan vertikal parabola vertikal di puncak A, B, yaitu 4P Y kurang B. Maaf tadi ya, X kurang A kuadrat sama dengan 4P Y kurang B. Itulah untuk rumus pada persamaan vertikal di puncak A, B. Oke, tadi sudah dapat ya untuk rumusnya, yaitu X kurang A kuadrat sama dengan 4P Y kurang B. Kalau dalam jadi gambar suatu grafik, dia akan bentuknya seperti ini. Di sini titik puncaknya. Nah, terkadang kita juga bagaimana kalau bentuknya itu ke bawah. Maksudnya ini kan terbuka ke atas, ada lagi terbuka ke bawah. Nah, untuk terbuka ke bawah karena bentuknya, kalau kita tahunya atas itu positif, bawahnya pasti negatif. Jadi perubahannya dari rumus untuk dia yang ke bawah, ini kan tadi ke atas, terbuka ke atas. Nah, kalau untuk yang ke bawah itu rumusnya adalah X kurang A kuadrat. Bedanya cuma hanya ada negatifnya di sini. Nah, ini untuk yang terbuka ke bawah ya. Nah, oke, baik. Itu aja. Langsung kita masuk ke dalam bentuk soal. Nah, misalnya saya punya soal seperti ini. Buatlah suatu persamaan yang dimana di situ terdapat titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu bilangnya berapa ya? 2,3 ya. Pada yang terdapat titik fokusnya dan titik fokusnya itu kita ambil lagi, karena ini kita ambil vertikal, coba kita ambil ke atas, kita dapat 2,5 seperti itu. Nah, artinya kalau kita lihat ambil dari bentuk grafik, misalkan titik puncaknya ada di 2, di sini berarti ya 2,3 misalnya gitu. 1 2 1 2 3. Di sini titik puncaknya. Pasti akan gambarnya seperti ini. Dan titik fokusnya itu ada pada 5. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Ini titik fokusnya. Di sini titik puncaknya. Oke. Dari dua komponen ini saja kita langsung bisa dapat suatu persamaannya. Bagaimana caranya itu? Langsung kita masukkan. Yang diperlukan hanya dua komponen ini aja. Kita bilang tadi puncaknya. Kita tahu puncaknya
yang dimana A, B itu adalah 2,3. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Lanjut titik fokusnya. Titik fokusnya adalah dalam suatu persamaan adalah A, B ditambah P. Seperti itu. Nah, kita tahu kalau kita ambil di sini itu 2,5. Berarti tahu aja lah, berarti A sama dengan 2, habis itu B ditambah P sama dengan 5, seperti itu ya. Nah, kita kan udah tahu nih sama 2 ya, sama 2, B nya ini 3. Nah, tinggal kita cari aja berapa P nya yang kita masukin. Ini kan 3 ditambah P sama dengan 5, P sama dengan 5 kurang 3, oke, sama dengan 2. Oke, di situ. Nah, kita minta suatu persamaan vertikal di bagian puncak di puncak A, B menggunakan puncak 2,3 titik F 2,5 seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan rumus kita saja. Karena tadi saya bilang karena dia terbuka ke atas, berarti rumusnya adalah X kurang A kuadrat sama dengan 4P, bukan min ya, 4P Y kurang B, seperti itu. Nah, A kita sudah ada, P kita sudah ada, B kita sudah ada, tinggal kita masukkan aja, yaitu menjadi X kurang A kuadrat sama dengan 4 dikalikan 2 Y dikurangkan dengan 3. Nah, inilah persamaannya, yaitu X kurang A kuadrat ya, kuadrat sama dengan 8 Y kurang 3. Nah, sebenarnya sih ini sudah jadi persamaannya. Jika mau diperpanjang pun boleh juga, tapi tetap aja inilah bentuk persamaannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Estian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi tentang definisi parabola dan persamaannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Geometri analitik, mata kuliah kita. Persamaan parabola, materi pembahasan. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Stay healthy and keep learning.